Jadi kita hari ini berbicara terkait dengan universal precaution atau kalau sekarang lebih disebut itu sebenarnya kewaspadaan standar. Cuma memang di awal-awal munculnya kasus HIV, makanya kemudian dibuat itu terkait dengan namanya adalah universal precaution. Jadi ini yang kemudian kita bicarakan hari ini. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti mahasiswa semua terkait dengan sebenarnya ada pencegahan, pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi referensi utamanya nanti bisa dilihat di PMK nomor 27 tahun 2017. Di sana bahkan lengkap sebenarnya bagaimana cara pencegahan penularan penyakit yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi semua nanti kita akan arahkan ke sana, ya. Dan seperti yang saya sampaikan, dulu awal kasusnya, kenapa diambil dulu universal precaution, itu sebenarnya sejak tahun 1985. Nah, kasus HIV tinggi, terutama memang pada petugas kesehatan. Kemudian hal yang mendasar di sana adalah waspada terhadap darah dan cairan tubuh. Jadi darah, karena memang penularan virus HIV itu dari darah dan cairan tubuh. Kemudian ini yang dibicarakan di sana, termasuk cara menanganinya, itu dengan menggunakan sarung tangan, gaun, masker, pelindung mata. Jadi sebenarnya ketika bicara universal precaution atau kewaspadaan umum dulu namanya, itu adalah semua cairan tubuh pasien dianggap beresiko terhadap petugas kesehatan. Jadi karena merawat pasien-pasien dengan HIV dan dianggap penularannya adalah dari darah dan cairan tubuh yang beresiko, makanya kemudian inilah alat-alat APD-nya yang kemudian diterapkan. Awalnya memang karena memang peningkatan kasus HIV/AIDS. Kemudian di tahun 1988 sudah berkembang lagi, ya, universal precaution-nya itu ada cairan tubuh, darah, cairan tubuh sumber HIV, hepatitis B, kemudian waspada terhadap darah, cairan tubuh, semen, vagina, peritoneal, perikardial, sinovial, cerebrospinal, dan lain sebagainya. Jadi artinya ini berkembang, ya, termasuk juga kalau dilihat kalau dalam penularan virus HIV namanya OPIM, Other Potentially Infectious Material, ya, termasuklah hal-hal yang disampaikan di sini. Kemudian bukan feses, urin, muntah, sputum, sekret hidung, keringat, kecuali kena darah. Nah, setelah melepas sarung tangan harus cuci dengan tangan. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang kemudian dikembangkan semakin kompleks bagaimana pencegahan penularan. Ya, itu dia konsepnya. Kemudian 1987 sudah ada lagi namanya BSI atau Body Substance Isolation, yaitu di mana pada waktu itu waspada terhadap darah, feses, urin, sputum, saliva, wound drainase, kemudian cairan tubuh lainnya, permukaan tubuh yang basah dan lembab, dan APD yang digunakan adalah gunakan sarung tangan, dan setelah melepas tidak perlu dicuci tangan. Ini dia dulu. Jadi setelah melepas handscoon tidak perlu cuci tangan dulu dia di 1987. Kemudian 1990 berkembang lagi, sudah ada guideline terkait dengan new isolation guideline. Jadi terdiri dari 2 lapis, ada kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Nah, jadi inilah yang kemudian berkembang, terus berkembang lagi 1996 itu precaution isolasi. Nah, ini adalah bagaimana kemudian kewaspadaan standar itu ditujukan kepada semua pasien tanpa memandang apakah infeksi atau tidak. Maksudnya begini, siapapun pasiennya, kita belum tahu apakah dia terinfeksi hepatitis B atau dia terinfeksi HIV, hepatitis B, hepatitis C, tanpa memandang statusnya, ketika ketemu dengan cairan tubuhnya dianggap berisiko. Itu dia. Terutama adalah cairan darah dan cairan tubuh, sekresi, ekskresi, kecuali keringat. Nah, gunakan APD jika tindakan terkena atau memungkinkan terkena darah, cairan, sekresi, ekskresi. Jadi artinya gini, darah siapapun yang kita temukan dengan metode
isolation precaution itu adalah dianggap sebagai berisiko. Sehingga kita harus memperlakukan semua pasien itu dengan sama. Tanpa memandang dia sakitnya apa. Tetapi kita hanya memandang ketika cairan tubuhnya yang keluar, berarti penanganan kita yang harus standar. Nah, itu dia yang harus dipahami bersama-sama. Kemudian, kalau kewaspadaan berdasarkan transmisi, itu sudah bicara tentang airborne, droplet, kontak yang ditujukan pada pasien yang sudah terinfeksi atau diduga infeksi. Nah, ini terutama nanti tentu pasien-pasien yang ditularkan melalui airborne, TB, bahkan bisa COVID-19 dan lain sebagainya. Nah, kemudian 1996 berkembang lagi dia. Nah, ini dia kewaspadaan standar tadi. Meliputi kebersihan tangan, penggunaan APD, peralatan perawatan pasien, pengendalian lingkungan, penanganan limbah, penempatan pasien dan penanganan linen, dan kesehatan karyawan. Itu sudah ada 8. Ya. Kemudian yang terbaru itu ya tahun 2007. Nah, ini sudah ada nanti standar precaution tadi itu ditambah dengan higien respirasi, bagaimana cara batuk, etika batuknya, praktek menyuntik yang aman, kemudian praktek pencegahan untuk prosedur lumbar fungsi, dan sudah bicara tentang HAIS, itu Hospital Acquired Infectious yang berubah menjadi kemudian HAIS, ya, healthcare. Jadi dulu dianggap penularan itu hanya dari rumah sakit saja, sekarang bahkan dari pelayanan kesehatan itu dianggap juga berisiko penularan. Nah, jadi kemudian cuci tangan menjadi kebersihan tangan. Jadi makanya sekarang ketika bicara terkait dengan kewaspadaan isolasi yang di dalamnya ada kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi, ini dia gabungannya. Jadi perkembangannya dulu adalah kewaspadaan universal, kemudian kewaspadaan standar, kemudian kewaspadaan isolasi, di mana kewaspadaan isolasi itu dia di dalamnya ada kewaspadaan standar, yaitu lapis pertamanya adalah merupakan gabungan dari universal precaution dan body substance isolation, kemudian waspada terhadap darah, cairan tubuh, sekresi, dan ekskresi kecuali keringat. Jadi cairan tubuh dianggap berisiko kecuali keringat. Ditujukan kepada semua pasien tanpa memandang infeksi atau tidak infeksi. Makanya kalau ada orang yang akan dilakukan operasi, itu akan ada misalnya perlukaan, maka perlakuannya sama semua. Apakah dia terinfeksi atau tidak terinfeksi. Apakah dia HIV atau tidak HIV. Gitu dia. Begitu juga ketika kita mau memasang infus pada pasien HIV ataupun tidak memasang pada pasien yang tidak HIV juga, itu sama saja. Yang kita lakukan pasti kita akan menggunakan sarung tangan karena ada kemungkinan cairan tubuh darah yang akan keluar. Nah, itu dia. Jadi memandangnya dari segi hal seperti itu. Sedangkan transmisi berdasarkan transmisinya itu lapis keduanya merupakan kewaspadaan tambahan ditujukan kepada pasien yang terinfeksi atau diduga infeksi. Jadi ini sudah ada dugaan pasien ini dia masuk, kalau bahasa penyakitnya nanti dia suspek, misalnya suspek TB, suspek HIV dan lain sebagainya. Sudah ada dugaan. Nah, itu dia akan diperlakukan masuk kewaspadaan isolasi yang tergabung 2 lapis ini. Jadi ini dia kalau kita lihat. Ya, kewaspadaan standar itu ada 11 komponen. Nanti bagaimana kita bicara kebersihan tangan, penggunaan APD, pengelolaan limbah dan benda tajam, pengendalian lingkungan, penyuntikan yang aman, kebersihan pernafasan atau etika batuk, praktek lumbal fungsi, ya, kemudian bagaimana perawatan pasien, penata laksanaan linen, kemudian kesehatan karyawan dan penempatan pasien. Jadi kalau dilihat dari semua komponen ini, itu sebenarnya adalah pencegahan transmisi penularan dari pasien ke pasien, atau dari pasien kepada petugas, atau dari petugas ke pasien, dan lain sebagainya. Jadi konteksnya adalah bagaimana kita mencegah penularan tadi. Dan lapis kedua tadi, ini dia, berdasarkan transmisi. Kalau kontak, contoh ini, MRSA, ya, methyl resistant staphylococcus aureus. Jadi artinya memang penyakit ini akibat memang dia resisten dengan obat antibiotik, ya. Kemudian bisa VRE, kemudian herpes simplex. Jadi artinya kontak kita menyentuh langsung, baru dia akan berisiko menularkan. Makanya akan diberikanlah, kita harus kewaspadaannya menggunakan sarung tangan dan gaun. Kemudian droplet. Nah, droplet kita kenal dulu adalah flu burung, ya, avian influenza.
H1N1, kemudian meningococcus. Ini kita harus gunakan masker bedah dan penutup wajah. Kemudian airborne. Nah, airborne itu kita bicara adalah TBC, TBC, kemudian chickenpox, kemudian maskernya karena dia airborne itu partikelnya cukup kecil, maka kita menggunakan nanti masker N95. Dan ini juga akan sama dengan penanganan pasien-pasien COVID. Nah, cuman tambahan dengan COVID karena dia lengkap dengan semua komponen yang lain, makanya ditambah nanti dengan pengamanan yang lebih ketat. Nah, ini yang kita bicarakan. Jadi kita bicara terkait dengan kewaspadaan standar yang terutama ada pada pasien HIV. Ini dia. Jadi bagaimana pengelolaan kebersihan tangan dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan. Ini dia kewaspadaan standar tadi. Kebersihan tangan. Waduh, kurang bagus ya. Jadi kalau dalam pencegahan penularan infeksi, ini hal yang paling penting. Ya, komponen sentral dari pasien safety itu sederhana dan efektif dan mencegah HAIS. Jadi menciptakan lingkungan yang aman dan pelayanan kesehatan yang aman. Jadi bila tangan kotor, cuci dengan sabun antiseptik di air mengalir. Jadi konsepnya kalau merasa tangannya kotor, itu harus dicuci dengan air yang mengalir. Ya. Tapi kalau tidak nampak kotor, boleh nanti dengan hand rub. Jadi cuci dengan hand rub, kemudian kita gosok yang berbasis alkohol. Tapi kalau sudah terlihat ada kotoran, itu harus dengan cuci dengan air yang mengalir. Nah, ini kan sudah sama-sama ketahui. Nah, bagaimana lamanya kalau dengan dengan hand rub itu 20 sampai 30 ya, 20 sampai 30 detik sehingga dia ada 6 gerakan. Ya, 6 gerakan. Kemudian kalau dengan air mengalir itu lebih lama lagi, itu 40 sampai dengan 60 detik. Nah, jadi sehingga tetap dengan gerakannya. Dan itu saya pikir semua kita harus tahu, karena dengan pandemi COVID-19 bahkan kita hampir semuanya sudah mengetahui bagaimana cara cuci tangan yang benar. Nah, kemudian harus juga 5 moment. 5 moment itu adalah 5 momen kita harus melakukan cuci tangan. Ya, sebelum kita kontak dengan pasien, kemudian sebelum melakukan tindakan aseptik kepada pasien, kemudian setelah menyentuh cairan tubuh pasien atau terpapar dengan cairan tubuh pasien, kemudian setelah kontak dengan pasien, kemudian setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Nah, jadi 5 momen ini semua kita harus sadari ketika kita masuk ke pelayanan kesehatan. Sebenarnya tidak HIV saja yang kita takutkan, banyak penyakit yang lain juga bisa ditularkan. Sehingga kita ketika datang ke pelayanan kesehatan harus menerapkan 5 momen ini dan melakukan cuci tangan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kewaspadaan standar itu adalah penggunaan APD. Ya, APD-nya harus sesuai dengan standarnya. Kalau saudara nanti mau bersalaman dengan pasien, apakah ada kemungkinan bersentuhan dengan darahnya? Apakah ada kemungkinan bersentuhan dengan bekas luka yang kemudian berdarah misalnya? Kan tidak ada. Artinya apa? Kalau sudah seperti itu tidak diperlukan kita menggunakan handscoon. Kalau hanya bersalaman dengan pasien cukup dengan tangan terbuka saja, tidak perlu. Nah, kecuali dalam tanda petik ada perlukaan kita, itu lain lagi masalahnya. Jadi banyak hal nanti APD-nya harus sesuai yang kita lakukan. Kalau kita mau masang infus, wajib kita gunakan sarung tangan. Kalau nanti kita membersihkan, memasang, mengganti laken, itu tidak diperlukan sarung tangan selama memang kita yakin lakennya tidak ada cairan tubuh pasien. Nah, itu dia. Jadi artinya memang ini akan dilihat sesuai dengan apa yang memang kita perlukan dan memang kewaspadaannya untuk mencegah infeksi. Kemudian yang ketiga adalah penanganan limbah. Ya, limbah itu ada limbah padat infeksius, itu nanti ke kantong plastik kuning. Jadi dulu ada disebut sebagai limbah medis dan non medis. Nah, sekarang tidak ada lagi istilahnya itu. Yang ada adalah limbah infeksius dengan non infeksius. Kalau sudah infeksius itu artinya apa? Benda atau alat atau limbah yang sudah bersentuhan dengan tubuh atau cairan tubuh pasien. Nah, itu dia masuknya nanti ke kantong warna kuning. Ya. Sedangkan yang tidak, itu nanti ke kantong plastik hitam. Jadi kalau yang plastik hitam itu datang keluarnya nanti dia masuk ke
ke TPA, tempat penampungan sampah akhir, tempat penampungan sampah akhir. Jadi itu sama nanti dengan sampah rumah tangga, yang itu adalah nanti kalau dia kantongnya plastik hitam. Tapi kalau yang kantung kuning itu nanti dia akan dilakukan lagi penanganan sehingga dia tidak dianggap infeksius dan baru dipaparkan ke lingkungan lainnya. Kemudian ada limbah jarum. Hati-hati karena benda tajam itu berisiko terinfeksi, bisa tertusuk dan lain sebagainya. Makanya kita akan berikan nanti ke wadah tahan tusukan seperti yang di bawah ini, gambar ini. Ya. Nah, ini adalah wadah tahan tusukan. Jadi jarum itu masukkan ke dalam ini sehingga memang dia tidak, ketika kita mengangkat tidak akan tertusuk. Ya. Kemudian ada lagi limbah cair infeksius, itu nanti ke saluran khusus. Makanya akan ada nanti saluran IPAL yang mengalirkan bagaimana nanti yang cairan-cairan limbah infeksius itu mengalir ke sana dan dia akan dinetralisir dulu, baru dia akan diserahkan lagi ke alam, ke lingkungan. Ya, kemudian kontainer limbah tertutup sebaiknya membuka menggunakan injakan kaki. Makanya kalau bicara sampah, tong sampah di rumah sakit pasti begini. Tidak boleh tangan kita langsung di sini, injak sini kemudian masukkan langsung. Ya. Kemudian hati-hati menangani benda tajam dan tidak pernah memberikan ke orang lain limbah benda tajam. Ketika saudara melakukan injeksi intravenal langsung, kemudian saudara tidak boleh minta tolong untuk membuang sampahnya, jarumnya kepada orang lain. Karena ada risiko tertusuk. Jadi makanya satu, penanganannya kita melakukannya sendiri. Kemudian tidak menyarungkan kembali jarum bekas pakai. Kita sudah memberikan injeksi intravenal langsung, kemudian sudah masukkan obatnya, kemudian jarumnya selesai, saudara tidak boleh lagi memasukkannya. Jadi kalau dulu kan begini, kebiasaannya kemudian menusukkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tertusuk lah. Ada yang tertusuk, kemudian berikutnya ada satu tangan saja, tapi masih ada risiko tertusuk. Nah, makanya sekarang sesuai dengan PMK 27 tahun 2017 itu adalah tidak boleh menyarungkan. Jadi setelah itu langsung buang. Masuk ke kontainer yang ini. Langsung di sini satu orang yang melakukan langsung dimasukkan di sana. Dalam rangka nanti jangan tertusuk, karena kalau sudah tertusuk panjang mukadimahnya, panjang ceritanya, dan itu akan dampaknya berat. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian pengendalian lingkungan. Ya, udaranya harus bersih, sistem ventilasinya, penyediaan air bersih, permukaan lingkungannya bersih, penataan perawatan sedemikian rupa sehingga tampak rapi dan mudah dibersihkan. Tidak boleh ada binatang, kucing, anjing, tikus mestinya di rumah sakit, karena dia termasuk binatang-binatang yang bisa mengantarai penyakit-penyakit. Ya, bisa dari lingkungan kepada pasien atau dari yang lain-lain. Nah, jadi termasuk lalat, nyamuk, dan kecoa. Nah, makanya kalau ada di rumah sakit itu akan ada penilaian akreditasi, itu ribut ini. Bahkan di gizi tidak boleh ada satupun lalat yang terbang di sana. Kucing tidak boleh ada satupun di lingkungan rumah sakit, karena dianggap sebagai sesuatu hal yang bisa menularkan atau berpotensi untuk resiko tersebarnya bibit-bibit penyakit. Kemudian peralatan dan perawatan pasien. Nah, peralatan itu ada yang non-kritikal, yaitu peralatan yang hanya di permukaan tubuh pasien. Ya, dia di permukaan tubuh pasien, tidak masuk ke dalam. Ya. Dan ada lagi namanya peralatan semi kritikal, peralatan yang masuk ke dalam membran mukosa. Minimal nanti penanganannya adalah itu dia dilakukan DTT, disinfeksi tingkat tinggi atau sterilisasi. Kalau sudah masuk sampai ke mukosa, dia harus disterilkan. Ya. Kemudian peralatan kritikal, peralatan yang masuk ke dalam pembuluh darah atau jaringan steril. Nah, kalau sudah konsepnya seperti itu, dia seperti jarum misalnya. Jarum atau nanti benda-benda yang berbau jarum yang digunakan yang kemudian masuk ke dalam tubuh, itu dia harus disterilisasi. Karena ada risiko nanti terpapar kepada yang lain. Tetapi kalau hanya bersifat di permukaan saja, itu akan dilakukan pembersihan saja atau didesinfeksi, bisa dengan alkohol dan lain sebagainya. Ya, jadi itu makanya hal-hal ini perlu kita ketahui agar jangan nanti terjadi
penularan penyakit. Kemudian penanganan linen, ya ini tentu akan banyak hal, harus jelas mana linen bersih, mana linen kotor, kemudian bagaimana penanganannya. Kalau yang linen bersih itu di dalam lemari tertutup disimpan, kemudian linen bersih dengan linen steril itu harus dipisahkan, kemudian troli linen bersih dan linen kotornya juga dipisahkan, kemudian linen kotor ternoda darah atau cairan tubuh dengan linen kotor tidak ternoda juga dipisahkan, dan menempatkan linen kotor itu tidak di lantai. Jadi ketika kita mengganti linen, dulu kan, itu makanya kita dalam protapnya, makanya kita masukkan boleh ke dalam satu wadahnya, wadah tempatnya, tapi tidak boleh ke lantai. Karena sama saja kita memindahkan infeksinya ke lantai. Kemudian persediaan linennya tentu harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ketujuh, makanya ini juga sekarang menjadi suatu hal yang penting. Petugas itu wajib menjaga kesehatannya. Ya, dia harus sehat. Makanya kalau bicara nanti mahasiswa masuk ke rumah sakit untuk menjaga kesehatannya, jangan ada risiko infeksi pada saudara. Salah satu apa, nanti nggak boleh nanti menggunakan cincin, walaupun cincin tunangan ataupun cincin kawin, karena ada risiko nanti kuman berdiam di sana dan tidak tersentuh oleh ketika kita mencuci tangan. Jika sakit tidak bekerja, terutama pada masa pandemi ini memang terasa sekali. Kalau ada yang flu, batuk, tidak usah masuk kerja. Kemudian saat bekerja tidak memakai aksesoris di tangan, itu yang saya katakan. Ya, tidak memakai cincin, tidak memakai yang berhubungan di tangan nanti, gelang. Nah, itu tidak dianjurkan. Kemudian tidak pakai sandal jepit. Kenapa? Karena ada ruang terbuka kakinya itu ketika jarum misalnya jatuh, dia akan tertusuk nanti ke sana. Kemudian tidak memanipulasi limbah benda tajam dan kemudian berpakaian bersih. Ya, tidak memanipulasi limbah benda tajam ini maksudnya kalau udah benda tajam jangan diganggu, dibengkokkan dan segala macam. Jadi ini sudah otomatis langsung kita selamatkan karena kalau sudah tertusuk panjang penanganannya. Nah, kemudian penempatan pasien. Pasien-pasien infeksius, nah kita harus pahami dulu kalau pasien HIV/AIDS tidak dianggap infeksius kalau hanya dia dengan HIV-nya saja. Tetapi kalau sudah berbicara dia HIV dengan infeksi oportunistik ada TB, itu kita bicara nanti dia harus terpisah. Beri jarak lebih dari 1 meter, kemudian cohortingnya bila tidak memungkinkan, ya pengaturannya, dan bila kedua-duanya tidak memungkinkan, konsultasi dengan petugas pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit. Kewaspadaan sesuai dengan cara transmisi penyebab infeksi dan pisahkan pasien yang tidak dapat menjaga kebersihan lingkungannya. Silakan dipisahkan supaya memang tidak terganggu risiko kepada yang lain. Nah, ini yang saya katakan tadi. Penyuntikan yang aman. Makanya tidak dibenarkan lagi, tidak direkomendasikan lagi menggunakan spet berulang kali. 1 jarum suntik itu 1 langsung digunakan, langsung dibuang. Ya, kemudian 1 needle, 1 shot, dan 1 time. Jadi dalam 1 waktu semuanya. Kemudian menggunakan bak instrumen jika memberikan suntikan. Jadi tidak ada lagi memberikan jarum suntik itu secara langsung tangan ke tangan. Dan bukan keranjang plastik yang berlubang, karena ada risiko nanti dia jarumnya terlepas, kemudian dia berlubang, kemudian siapa yang memegang berikutnya tertusuk. Dan memberikan suntikan dengan teknik aseptik dan antiseptik. Nah, tadi sudah dijelaskan juga dalam penyuntikan ini tidak boleh kita menutup kembali setelah menyuntik. Tidak boleh menutup, tidak boleh dengan 1 tangan, tapi setelah menyuntik langsung buang. Masukkan ke wadah yang anti tusukan. Nah, ini coba lihat gambarnya. Ya, jarum. Jarum ini terbuka seperti ini. Ya, kalau mau membawanya harus tertutup. Tertutup dalam 1 bed. Tidak boleh yang begini yang di bawah ini. Karena ketika dia terbuka seperti ini, ada kemungkinan dia akan jarumnya nongol di balik lubang-lubang ini. Ini sesuatu hal yang salah. Kalaupun ada, gunakan yang tertutup. Nah, dan kemudian setelah menyuntik tidak boleh mengoverkan jarum suntiknya, langsung sendiri buang, masukkan ke wadah tahan plastiknya. Kemudian ini situasi pelayanan kesehatan tentu harus yang kondisi yang bersih, tidak boleh ada kucing,
Karena kalau udah nampak kucing seperti ini akan risiko menularkan kepada yang lain. Ya, jadi ini sesuatu hal yang kemudian kita harus pahami bersama-sama. Ya, harus bersih. Ini kelihatan masih ini. Ya. Nah, kemudian ini coba bisa dilihat. Nah, harus rapi. Sebenarnya ini nggak boleh. Sudah banyak yang menunggui seperti ini, berarti risiko infeksi. Pasiennya dalam kondisi yang lemah, dia tidak boleh terpapar dengan banyak orang, tapi ditunggui oleh banyak orang. Ini nggak boleh. Makanya sekarang tidak dibenarkan lagi menunggui pasien. Nah, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu ada satu mungkin yang bisa menunggui secara seksama. Ya, kemudian ini seperti ini, tidak tertutup, ya, tidak tertutup benang-benangnya. Jadi artinya semua wadah-wadah yang steril memang tidak boleh tidak terjaga dengan baik. Semua harus terjaga dengan baik. Nah, kemudian yang ke-10 kita bicara ke etika batuk. Nah, ini hampir semua kita sudah bisa seperti ini sekarang. Kita tahu ketika batuk bersin itu terbang kemana-mana. Kalau dia bersin itu bahkan dia bisa 1 meteran lebih dan dia akan terbang dan akan masuk. Makanya tidak juga bersin itu, makanya gunakan masker. Itu sekarang sudah budaya kita pakai masker. Nah, dan kalau batuk kita gunakan tisu kemudian langsung buang. Tidak dengan tangan, karena kebiasaan ketika dengan tangan kemudian ketemu dengan orang lain bersalaman atau ketemu dengan satu benda apapun, buka pintu akan memegang di sana, menyebarlah kumannya. Ya. Nah, kalau ada virus COVID-19 juga akan menyebar dia. Makanya gunakan masker dan jangan lupa cuci tangan. Jadi seperti ini. Ya, kalau mau batuk pakai tisu, langsung buang sendiri, cuci tangan. Kalau begini nggak boleh lagi, batuk. Ini nggak boleh. Yang benar ini, kita kalau mau batuk gini, ya. Karena apa? Satu, dia langsung terpapar di sana. Kemudian yang kedua, baju kita ini tidak banyak paparannya dengan yang lain. Nah, dan kalau perlu memang kita gunakan masker. Ya. Kemudian terakhir di kewaspadaan standar itu adalah praktik lumbar fungsi. Jadi lumbar fungsi itu adalah masker harus dipakai klinisi saat melakukan lumbar fungsi, anestesi spinal baik atau epidural, pasang kateter vena sentral, cegah droplet flora osofaring dapat menimbulkan meningitis bakteria. Jadi artinya kita harus menggunakan masker ketika melakukan lumbar fungsi itu akan berdampak ada risiko percikan. Percikan itu akan, karena kita dekat melakukannya, akan besar risiko masuk ke mulut, ke hidung, maka harus digunakan adalah sarung tangannya. Nah, ini tadi kalau dilihat, ya. Nah, transmisi tadi sudah kita jelaskan. Oke. Oke, sampai situ dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Itu adalah bagaimana memang kita memperlakukan pasien itu dengan kondisi semuanya sama. Jadi tidak memandang orang itu HIV atau tidak. Jadi ketika perlakuan kita sudah sama, itu stigma dan diskriminasi itu akan berkurang dia. Jadi kalau kita bicara stigma dan diskriminasi tadi, yang pertama kita harus kuatkan dulu pengetahuan kita. Oh iya, rupanya semua darah itu dianggap risiko infeksius. Tidak orang HIV saja. Semua misalnya air mani dan cairan vagina itu risiko menularkan virus HIV. Baik itu dia dalam tanda petik kalau kita melakukan hubungan seksual berarti akan berisiko. Jadi ketika semua kita menganggap hal itu general, berarti apa? Kita akan melakukan penanganan tanpa memilah-milah pasien, tanpa mendiskriminasi pasien, sehingga dampaknya adalah dari pengetahuan kita muncul ke perilaku, maka stigma dan diskriminasi akan berkurang dan akan hilang, dan itu tentunya akan membuat pasien akan jadi lebih baik. Itu jawabannya Utari Hasan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waktu kita hampir habis. Baik, kita lanjutkan. Sedikit lagi. Sudah Pak. Ya. Jadi ini tadi kita kan sudah bicara terkait dengan kewaspadaan universal precaution atau kewaspadaan standar, yang memang inti dari kewaspadaan standar itu adalah
bagaimana kemudian kita mencegah jangan nanti ada risiko infeksi, ya, risiko infeksi pada semua apakah pasien kita atau kita sendiri yang terpapar dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan bicara salah satunya adalah karena ketika kita bicara hari ini adalah bicara tentang perawatan pasien HIV/AIDS dan tentunya suatu saat kita akan merawat pasien HIV/AIDS. Nah, jadi hal yang pertama ini, nah, kita bicara namanya okupasional. Jadi pajanan okupasional. Pajanan okupasional itu adalah pajanan yang terjadi ketika di tempat kerja. Contoh misalnya kita melakukan pemberian penyuntikan kemudian tertusuk. Nah, ini nanti makanya saya katakan dari awal tadi penting sekali kita menerapkan universal precaution. Universal precaution atau kewaspadaan standar atau kewaspadaan isolasi itu adalah benteng pertama kita untuk jangan terjadi infeksi kepada kita. Tapi kalau misalnya udah tapi tetap terjadi, nah inilah dampaknya. Kita akan lakukan beberapa hal terkait dengan apa yang kita temukan, sumber dan lain sebagainya. Jadi kalau itu terjadi, makanya nanti misalnya tertusuk, makanya akan dilakukan pertolongan pertama. Nanti akan kita sampaikan, kemudian akan dinilai risiko pajanannya, apakah risikonya itu berat, tinggi, kemudian akan dinilai sumber pajanannya, kemudian akan diberikanlah konseling, penguatan konseling sebelum exposure, post exposure. Jadi dia sudah terpapar itu akan diberikan konseling, kemudian akan dilakukan konseling prates, akan dilakukan tes HIV, kemudian didokumentasikan. Jadi kalau kita lihat seperti ini penanganannya. Jadi ini langkah pertama tadi, pertolongan pertama. Ingat, disarankan pertolongan pertama itu segera selepas kejadian. Contoh dia memasang infus. Setelah memasang infus karena pasiennya gelisah, kemudian jarum itu kemudian terlepas, kemudian tertusuk ke perawatnya. Yang dilakukan adalah jika dia luka tusuk itu berdarah, cucilah dengan air sabun. Ya, cuci dengan air sabun yang mengalir, kemudian digosok-gosok. Kemudian jika pajanannya berupa darah ke mata, maka cucilah dengan air mata, dengan air bersih. Makanya konsepnya di tempat-tempat yang ada penanganan berhubungan dengan darah itu makanya akan ada eye wash namanya, yang bisa disemprotkan air yang bisa langsung menyiram ke arah mata. Jadi ini adalah langkah-langkah yang harus saudara lakukan ketika memang terpapar langsung. Nah, kemudian nanti akan dinilai penilaiannya, parahnya. Lihat nanti parahnya pajanan, berapa dalamnya luka. Kemudian berapa lama dia terpapar, durasinya. Kemudian dilihat juga nanti tipe instrumen. Contoh, kalau kita tertusuk jarum heating, kalau Anda di IGD nanti melakukan heating, kan ada jarumnya itu. Jarum itu satu, kemudian Anda tertusuk dengan jarum bekas jarum suntik. Nah, sudah mau mengambil sampel darah, kemudian tertusuk dari sana. Itu lebih berbahaya adalah yang ada berongga, yaitu jarum suntik. Karena di jarum suntik itu ada rongganya. Tetapi di jarum heating itu tidak ada rongganya, sehingga risikonya lebih rendah. Ya. Kemudian status serologis, kita akan lihat juga kondisinya. Makanya kalau kita sudah terpapar dari pasien yang terinfeksi HIV, itu akan dilihat berapa viral loadnya, berapa CD4-nya. Karena semakin tinggi viral loadnya, semakin rendah CD4-nya, semakin tinggi infeksiusnya kepada kita. Ya. Kemudian termasuk juga resisten enggak dia terhadap ARV. Karena nanti kalau kita kena juga kita akan tahu, kita akan masuk obat antiretroviral lini berapa. Jadi memang tidak gampang menyelesaikan masalah kalau kita tertusuk jarum. Apalagi kalau itu di sumber pajanannya jelas dari orang terinfeksi HIV. Kemudian akan diberikanlah konseling. Ya, konseling. Saya misalnya seorang konselor, saya akan lakukan konseling. Kemudian ada inform konsennya, kemudian dikuatkan di sana, kemudian akan bicara terkait dengan efek samping obat, kemudian bicara periode jendela. Periode jendela itu kan saudara sudah tahu,
Perjalanan virus HIV ketika tahap pertama masuk namanya periode jendela. Apa itu periode jendela atau window period? Periode di mana virus HIV sudah ada dalam tubuh, sudah bisa menularkan pada orang lain, tetapi belum terbentuk antibodi terhadap virus HIV. Dia baru terbentuk sempurna setelah 12 minggu atau 3 bulan. Jadi artinya ketika kita terpapar hari ini, misalnya kita melakukan mengambil sampel darah pasien dengan jarum suntik, kemudian rupanya pasien gelisah, darah sudah tertusuk, kemudian jarumnya tertusuk kepada saudara. Dari hari ini kemudian saudara harus lakukan pemeriksaan tes HIV. Kalau hasilnya negatif, apa? Menggambarkan dari 3 bulan ke belakang itu saudara tidak pernah terinfeksi HIV. Tetapi paparan yang barusan ini itu belum bisa dinilai dengan pemeriksaan tes HIV hari ini. Makanya saudara akan dianjurkan untuk pemeriksaan tes HIV lagi setelah 3 bulan atau 12 minggu berikutnya. Ya, itu implikasinya. Dan implikasinya selama fase itu tetap akan diberikan obat antiretroviral. Dan itu juga harus dengan isu kepatuhan, karena memang minum obat ARV dengan punya efek samping yang lebih berat, itu juga harus dengan kepatuhan yang tinggi. Kemudian kita akan mentes sumber pajangan. Nah, ingat yang saya katakan ketika kita bicara universal precaution, ketika bicara kewaspadaan standar, kita anggap semua cairan tubuh kecuali keringat itu berisiko penularan kepada kita, terutama darah, air mani, cairan vagina, air susu ibu. Tapi yang lain mungkin tidak ada, tapi darah iya. Ketika kita sudah terkena oleh darah siapapun itu, kita harus pastikan sumber pajangan. Apakah dia, pasien kita itu dia kondisinya dia apakah HIV atau tidak, atau apakah dia hepatitis B atau tidak, apakah dia hepatitis C atau tidak. Artinya apa? Semua komponen-komponen itu akan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan sumber pajanan tadi. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama, sehingga pasti rupanya dari hasil pemeriksaan dia terinfeksi HIV. Kalau sudah pasti sumber pajanan dia terinfeksi HIV, kemudian dari resikonya kita adalah risiko tinggi, maka mulailah nanti pemberian obat profilaksis. Saudara atau siapapun nanti yang mendapatkan risiko itu, mendapatkanlah pemberian obat antiretroviral. Jadi obat antiretroviral juga diberikan kepada orang yang sehat kalau dia terpapar risiko dengan pasien yang terinfeksi virus HIV. Ya, ini tadi. Kalau bagaimana dengan sumber pajanan yang tidak jelas? Contoh, saudara sedang mau mengangkat jarum suntik, mau mengangkat sampah infeksius. Ada kantong plastik mau memindahkannya, rupanya dalam itu ada jarum yang terbuka, kemudian saudara genggam, kemudian tertusuk. Masalahnya jarumnya tidak diketahui siapa yang punya. Ini lebih berat lagi. Ya, ini kalau sudah seperti itu harus dilakukan konseling prates HIV. Kemudian petugas terpajan tidak diperkenankan tes bersama dengan sumber pajanan. Kemudian harus ada konfidensialitas dan pribadinya harus dihargai. Jadi artinya kalau memang misalnya tak jelas statusnya sumber pajanannya, berarti akan kita nilai nanti dari resiko yang muncul. Kemudian ada tidak pasien-pasien di lingkungan saat itu sedang dirawat pasien dengan HIV atau tidak, atau dengan HBsAg dan lain sebagainya. Nah, kemudian secara idealnya dalam 2-4 jam pertama itu sudah mendapatkan obat antiretroviral. Dan maksimal 72 jam. Lewat dari 72 jam tidak diperlukan lagi pemberian obat profilaksis. Jadi gimana Pak? Ya udah berdoa saja, mudah-mudahan tidak terinfeksi HIV. Jadi hati-hati menangani pasien yang ketika bersentuhan dengan darah, karena kita tidak tahu pasien-pasien kita itu apakah dia HIV atau tidak. Karena tidak semua orang yang masuk ke rumah sakit itu diperiksa HIV-nya. Tapi ketika saudara terpapar nanti dengan cairan tubuh darah pasien kemudian tertusuk, akan dipastikan pasien mana yang menusuknya, kemudian dia akan dipastikan apakah dia terinfeksi HIV atau tidak, apakah dia ada hepatitis B atau tidak. Kalau ada, dia harus lakukan penanganan segera 2-4 jam, akan diberikanlah, kalau dia HIV akan diberikan obat profilaksis post exposure. Jadi artinya betul-betul pasca itu harus diberikan. Dan sebelum 72 jam, lewat 72 jam tidak berlaku lagi.
Kemudian pajanan berat sampai 2 minggu jika pertolongan segera tertunda tak terhindarkan. Jadi kalau pajanan berat itu masih diberlakukan nanti sampai 2 minggu jika pertolongan segera tertunda dan tak terhindarkan. Dan regimen obat ditentukan berdasarkan obat yang diminum oleh sumber pajanan. Misalnya kita terpajan oleh orang yang terinfeksi HIV, dia minum obat Duviral, maka obat itu juga yang kemudian kita minum. Nah, sehingga itu kemudian untuk mencegah jangan kita terinfeksi. Nah, ini beberapa obatnya. Ada Zidofudin dan lain sebagainya, Indinavir dan sebagainya. Ini obat-obatnya. Nanti tentu dokter yang lebih memutuskan untuk obat mana yang cocok dan akan diberikan kepada yang berisiko. Nah, kemudian akan dikonseling. Nah, makanya saya sebagai seorang konselor itu sudah banyak menangani sekarang ini perawat-perawat, ada dokter, ada perawat, ada petugas laboratorium yang terpapar jarum suntik, terpapar dengan pemasangan infus, kemudian jarumnya tertusuk, darah dan segala macam. Makanya fase itu cukup sulit, makanya harus dilakukan konseling, dikuatkan pasiennya, dikuatkan dia untuk menjalani fase selama dia terpapar, kemudian bagaimana dia minum obat, kemudian bagaimana pemeriksaan lanjutannya nanti untuk memastikan apakah dia terinfeksi atau tidak. Kemudian pengambilan darah untuk pemeriksaan dasar, diingatkan tes ulang hepatitis B, hepatitis C, kemudian FDRL yang kemudian bisa menular melalui darah. Ya, kemudian akan didokumentasikan, di K3 dan kemudian juga di PPI. Oke. Jadi itu penanganannya. Jadi saya ingin sampaikan kalau sudah hati-hati. Jadi kalau konsep pertama tadi kita bicara adalah kewaspadaan universal, kewaspadaan standar. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencegah jangan kita terpapar. Nah, dan kalau sudah terpapar gimana Pak? Itu lagi tadi penanganannya. Kita akan mendapatkan profilaksis pasca pajanan dalam waktu yang cukup lama. Nah, kita lihat. Ada sekarang ini, misalnya nih, kita melihat nanti di PNPK, jadi ini panduannya. Ini dia, nanti orang yang misalnya terpapar tadi, dia akan mendapatkan antiretroviral untuk pencegahan pasca pajanan diberikan selama 28 hari. Jadi akan diberikanlah selama 28 hari. Jadi kalau kemudian terpapar, itu akan diberikan selama 28 hari, dan paduan antiretroviral untuk profilaksis pasca pajanan itu ada 2 jenis ARV efektif. Namun 3 obat lebih direkomendasikan. Jadi terbayang oleh saudara obat antiretroviral yang diberikan kepada orang yang terinfeksi HIV itu sekarang diberikan kepada kita. Nah, dan banyak keluhan-keluhan yang dengan CD4 yang bagus efek sampingnya jauh lebih berat. Nah, jadi ini paduan-paduan obatnya. Ada TDF, TriTC atau FTC, dia dalam gabung nanti direkomendasikan sebagai pilihan paduan RTI untuk P3 pada remaja dan dewasa. Nah, pada anak-anak lain lagi. Jadi artinya ini diberikan selama 28 hari. Dia punya efek samping juga. Belum lagi beban psikologisnya kalau dia terinfeksi HIV. Jadi makanya yang ingin saya sampaikan, betul-betul hati-hati dalam melakukan tindakan keperawatan, terutama yang bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, darah, bisa kemudian